Selamat sore pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Yang pada kesempatan sore ini, kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan membuat tutorial. Ini kemarin ada rekan kita yang bertanya, tetapi saya lupa untuk namanya. Dia bertanya, kenapa betina saya bertelur banyak tetapi tidak ada yang menetas, dan itu sudah berlangsung 3 kali. Jadi sudah saya jawab, tetapi untuk rekan tersebut tidak mau menerima. Intinya harus dibuatkan video tutorialnya. Jadi pada rekan-rekan akan saya buatkan video tutorialnya. Untuk pertanyaan satu orang bisa digunakan untuk semuanya. Kenapa betina itu pada saat bertelur banyak ataupun sedikit, tetapi tidak banyak yang menetas? Ini rekan-rekan bisa diperhatikan untuk tempat ram. Tidak dianjurkan ini rekan-rekan, ini menggunakan ember yang bulat kecil. Ini tidak dianjurkan karena terlalu kecil. Kalau terlalu kecil untuk betina mengeram itu tidak baik. Yang saya anjurkan menggunakan ember seukuran lingkaran seperti begini. Ini juga bisa digunakan. Kemudian untuk tempat ram berikutnya, ini tempat buah. Ini kadang-kadang buah ini harganya juga murah, sekitar 10 ribuan, bisa dipakai untuk tempat mengeram. Kemudian jika rekan-rekan menggunakan papan, jadi papan persegi 4, itu juga bisa digunakan tempat ram. Untuk langkah selanjutnya ini rekan-rekan, untuk biasanya untuk tempat ram bisa menggunakan jerami, itu juga bagus. Kalau daun-daun kering itu kurang, tetapi kalau jerami itu sangat bagus. Kemudian daun cemara itu juga sangat bagus. Jadi menggunakan jerami bagus, menggunakan daun cemara juga bagus, menggunakan ilalang juga bagus. Itu cara membuat tempat ramnya. Kemudian yang rekan-rekan diperhatikan, kenapa betina kita itu banyak yang tidak menetas? Ini yang pertama, ini rekan-rekan diperhatikan. Ini tempat mengeramnya. Ini rekan-rekan diusahakan betina ini sedang mengeram, diusahakan tempat mengeramnya itu jangan bergoyang. Kalau betina tersebut sering bergoyang, dalam intinya tempat ram tersebut ini sering bergoyang, maka telur tersebut juga ikut bergoyang. Kalau tempat ramnya ikut bergoyang dan telur bergoyang, maka semakin hari akan bergoyang terus, dan lama-lama antara putih-putih dan kuning telurnya bercampur, sehingga sudah dipastikan itu tidak menetas. Ini bisa dilihat, agar tempat ramnya nanti mengeram semua, ini dibuat saya ganjel dengan ganjel bata. Ini rekan-rekan bisa diperhatikan. Sebelah timur saya ganjel bata, sebelah sini saya ganjel bata. Kemudian untuk yang sebelah barat ini sudah ada bambu, sebelah selatan juga sudah ada bambu. Jadi sangat erat sekali. Kalau kurang erat lagi, ini rekan-rekan bisa diikat dengan tali. Jadi diikat ke sebelah sini, diikat tali sebelah ujung sana. Untuk lebih eratnya diikat dengan tali boleh, dengan kawat itu juga boleh. Kemudian untuk di dalam sini, di dalam tempat ram, di bawahnya juga ada bebatuan. Ini rekan-rekan bisa dilihat, itu ada batu bata. Itu bertujuan agar tempat ramnya itu berat. Jadi kalau misalkan ini rekan-rekan betina menginjak sini, kalau ini erat itu tidak akan bergoyang telurnya. Tetapi kalau tidak diganjel, sini tidak ganjel, betina menginjak ini akan bergoyang, maka telurnya akan bergoyang, itu tidak menetas. Pada intinya kanan, kiri, depan, samping semuanya harus erat. Kemudian di bawah sini juga ada bebatuan, di pojok-pojoknya saja. Ini bertujuan agar berat sehingga pada saat betina naik ini tidak bergoyang. Itu yang pertama, harus jangan bergoyang. Kemudian ini rekan-rekan diperhatikan tempat ram dari sini sekitar tingginya 1 meter. Kalau ayam betina tersebut melompat, kalau melompat ke sini, ini kan sudah erat, tetapi dikemungkinkan juga akan bergoyang. Diusahakan jangan terlalu tinggi. Diusahakan tempat ram dengan tanah
itu sekitar 30 cm ataupun 20 cm. Kalau tempat ramnya tinggi itu bisa dikasih ganjel. Ini rekan-rekan, ini biasanya tempat ini untuk melompat, jadi melompat ke sini kemudian ke tempat ram. Ini saya lihatkan. Nah, ini rekan-rekan bisa diperhatikan, ini biasanya di sini ini bertujuan agar ayam betina tersebut melompatnya tidak terlalu tinggi. Di bawahnya saya ganjel 3 bata, 4 bata sehingga tingginya segini. Jadi kalau pada saat ayam mau naik hanya melompat sedikit saja kemudian berjalan. Tetapi kalau tidak ada ini melompat ke atas, maka ini bisa bergoyang. Itu yang menyebabkan kalau sering bergoyang betina tersebut mengeramnya tidak menetas. Di rumah ini rekan-rekan kalau ingin jangan terlalu tinggi. Kalau tempat eramnya tinggi harus ada tangkringannya. Diusahakan dengan tanah itu sekitar 25 ataupun 30 cm. Itu penyebab yang pertama adalah tempat eram sering bergoyang. Untuk yang nomor 2 adalah betina tersebut sering diganggu oleh ayam lain. Untuk yang mengganggu ayam lain biasanya ayam jantan yang masih muda itu terkadang mengganggu. Kemudian yang sering sekali mengganggu adalah sesama ayam betina yang sama-sama sedang bertelur. Ini rekan-rekan bisa diperhatikan. Ini tadinya kalau nggak dikurung ataupun itu akan sering mengganggu. Ini rekan-rekan. Biasanya ini kalau tidak ditangkap, ini rekan-rekan bisa diperhatikan, biasanya ayam betina ini mengganggu di sini. Ini sering keberadaannya itu mengganggu. Kalau ayam betina sedang mengeram diganggu oleh ayam lain, maka ayam betina yang mengeram tersebut merasa terganggu dan kalau kaget ayam betina tersebut mengangkat sehingga telurnya bergoyang. Diusahakan pada saat ayam betina mengeram tidak terganggu oleh ayam lain. Kemudian untuk langkah selanjutnya agar betina tersebut tidak diganggu oleh betina yang lain, maka tempat eram tersebut harus dikasih pintu. Itu penting sekali. Ini kalau tidak dikasih pintu itu akan diganggu oleh betina yang lain. Ini rekan-rekan kalau misalkan ditutup seperti ini pada saat mengeram, maka betina tersebut tidak diganggu oleh ayam lain, jago ataupun hewan lain. Tetapi kalau tidak ada tutupnya, maka betina yang sama-sama bertelur terkadang itu rebutan tempat eram ataupun tempat bertelur. Kalau rebutan tempat bertelur itu sudah sangat mengganggu. Saya lanjutkan kenapa betina yang bertelur dan mengeram itu tidak menetas. Untuk yang nomor 3 ini rekan-rekan, kalau betina yang sedang bertelur ini sedang mengeram, biasanya betina tersebut itu malas keluar. Jadi betina yang sedang mengeram itu malas keluar pada saat rekan-rekan sore hari ataupun pagi hari memberi makan ayam-ayam yang lain, ternyata betina yang mengeram itu tidak keluar dari kandang. Sehingga terkadang kita lupa memberi makan, maka betina tersebut tidak mendapatkan makanan. Kalau betina tersebut tidak mendapatkan makanan, kita terlambat memberi makannya, terkadang betina tersebut itu mengganggu telur yang sedang dieram. Untuk agar betina tersebut itu menetasnya nyaman, kemudian mengeram, kemudian pada saat rekan-rekan memberi makan, maka rekan-rekan yang datang ke tempat eram, ke tempat betina mengeram, ini sebagai contoh, ini rekan-rekan tempat makan, bisa diletakkan seperti begini. Ini rekan-rekan, jadi pada saat betina tersebut lapar, maka betina tersebut sudah makanannya tersedia di dekatnya. Tetapi pada saat betina tersebut lapar, keluar tempat eram tidak ada makanan, maka nanti bertelurnya ataupun mengeramnya akan mendapatkan masalah. Untuk yang nomor 4 adalah
pada saat betina tersebut mengeram, jangan sampai kena air hujan, kemudian kandangnya bocor. Diusahakan untuk tempat ngeram itu terhindar dari air hujan. Itu rekan-rekan bisa diperhatikan bagian atas itu tidak bocor. Kemudian dari bagian samping kiri, samping kanan itu juga air hujan itu jauh. Sehingga pada saat musim hujan, ayam tersebut mengeram sama sekali tidak terkena tampuan air. Kalau tidak terkena tampuan air, maka ayam tersebut akan menetas. Tetapi kalau kena air hujan sedikit saja, maka telur tersebut yang sedang dieram itu tidak akan menetas. Saya lanjutkan, untuk yang nomor 5 adalah tempat ram tersebut terkena sinar matahari. Ini rekan-rekan, untuk betina yang sedang mengeram, jangan sampai terkena sinar matahari. Maksudnya ini rekan-rekan, biar rekan-rekan juga paham, pagi hari sinar matahari dari arah timur itu juga tidak terkena sinar matahari. Kemudian siang hari sekitar jam 11, jam 12, jam 1, posisi matahari di atas kita, juga ayam yang sedang mengeram tidak terkena panas. Kemudian pada sore hari sekitar jam 3, jam 4, setengah 5, itu juga betina sedang mengeram, jangan sampai dari arah barat terkena sinar matahari. Pada intinya betina tersebut yang mengeram tidak boleh terkena sinar matahari. Kalau terkena sinar matahari, walaupun hanya sedikit saja, maka dipastikan mengeramnya itu akan gagal.